Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Sifani Jaranjani dengan NPM 101. Saya Fervianti dengan NPM 116. Saya Diasti dengan NPM 057. Di sini kami akan menampilkan video wawancara mengenai keprofesionalan seorang guru. Thanks ya. Iya. Ulang lagi. Selamat sore Ibu, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami mendapat tugas profesi pendidik dan kita akan menanyakan seputar keprofesionalan menjadi seorang pendidik. Yang pertama akan saya tanyakan bagaimana cara menghadapi murid yang sifatnya beragam. Murid yang sifat beragam itu sesuatu yang pasti dihadapi oleh para guru, apalagi kalau misalnya punya tugas tambahan sebagai wali kelas. Hal yang harus dilakukan oleh para guru, terutama wali kelas, dalam menghadapi siswa yang beragam itu, pertama kita harus terbuka terhadap keberagaman. Kita harus paham dan kita harus tahu kalau misalnya apa yang kita mau, apa yang kita biasakan ke diri kita nggak harus kita biasakan ke orang lain, ke anak didik kita. Cara pengenalan yang lebih mendalam, jadi tidak hanya pengenalan nama dan asal sekolah sebelumnya, tapi juga kita harus mengenal bagaimana cara dia mulai berpikir, bagaimana cara dia mulai bicara, bagaimana circle pembicaraan mereka, gitu kita harus sudah mulai memahami. Jadi biasanya kalau saya menggunakan jam kelas, menggunakan jam mata pelajaran itu beberapa kali untuk mengenal satu sama lain. Itu bisa kita gunakan melalui sharing, bisa kita gunakan dengan cara games juga. Jadi jarak antara wali kelas atau guru dengan murid itu perlu, tapi kalau misalnya terlalu jauh itu juga memungkinkan si murid atau si anak ini menjadi jauh dari capaian tujuan pendidikan kita. Semakin kita dekat dan semakin kita mencoba untuk hangat dengan anak-anak, maka tujuan pendidikan kita yang sudah punya slogan dari sejarahnya, 3 slogan dari Gajah Dewantara itu akan tercapai. Jadi kalau menurut saya semakin beragam anak-anak yang kita hadapi, itu adalah menjadi sesuatu hal yang baru setiap tahunnya, pengalaman baru juga, dan ilmu baru juga sih buat gurunya. Jadi yang paling penting dari seorang guru untuk memahami kondisi siswa, memahami karakter itu adalah bisa terbuka dan menerima apa yang mereka suka. Selanjutnya, jurusan yang diambil saat kuliah apakah berkaitan dengan materi pembelajaran yang diajar? Jurusan saya kuliah itu sejarah. Materi yang berkaitan nggak sama materi yang saya ajar, sangat berkaitan. Apalagi walaupun jurusan saya kuliah itu pendidikan sejarah, tapi mayoritas pada saat angkatan saya itu lebih banyak sukanya sejarah murni. Jadi apapun yang saya pelajari di perkuliahan saya itu kembali diingatkan lagi ketika kita harus belajar dengan bab-bab tertentu tentang sejarah dunia, tentang sejarah Indonesia. Semua itu selalu keluar. Mungkin perbedaannya kalau misalnya pada saat saya kuliah kita punya teman diskusi yang setara, jadi pemahaman bukunya juga setara, bacaannya juga setara. Tapi kalau misalnya ketika kita ngajar, teman diskusi kita berbeda. Teman diskusi kita bukan orang yang suka baca sesuai dengan apa yang kita baca juga. Tapi gimana caranya kita biasakan mereka untuk setidaknya mengenal budaya akademisi, supaya apapun yang nanti mereka kerjakan setelah sekolah itu pasti memiliki sesuatu yang baik. Kalau sejarah kan termasuk mata pelajaran yang kurang diminati. Hampir semua sekolah itu sejarah hampir sesuatu pelajaran yang kurang diminati. Tapi saya jamin kalau misalnya di sini sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diminati sama anak-anak, karena di perkuliahan saya juga materi-materi yang mengajarkan gimana cara belajar yang asik dan menyenangkan itu ada kalau misalnya di jurusan saya. Jadi tidak harus dengan
metode-metode pembelajaran yang ada di dunia kayak problem solver, terus juga inquiry, nggak hanya kayak gitu, tapi kita juga bisa menggunakan games yang sudah diajarkan pada saat perkuliahan dan diaplikasikan pada saat kita ngajar. Itu sangat berpengaruh terhadap motivasi pembelajaran siswa. Melanjutkan pertanyaan dari Pasti, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik antar guru dan wali murid? Komunikasi yang baik antara guru dan wali murid, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari jumlah tahun saya mengajar itu belum terlalu lama. Saya ngajar itu baru sekitar 5 tahun kurang lebih, 5-6 tahun kurang lebih. Dan menjadi wali kelas itu kurang lebih 4 tahun, baru 4 tahun jadi wali kelas. Dan prosesnya masih belajar, saya masih belajar gimana cara membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Kalau misalnya kita lihat perjumpaan atau pertemuan kita dengan orang tua, kalau misalnya nanti kalian jadi guru kan cuma beberapa sesi doang, dan itu biasanya dirutinin pada saat pengambilan rapat saja, itu pertemuan sama orang tua. Sedangkan pendidikan itu harus berdiri di atas 2 kaki, kaki kanan adalah kaki guru, kaki kiri adalah kaki orang tua. Gimana caranya biar seimbang? Sedangkan pertemuan antara 2 kaki ini nih jarang banget terjadi. Kalau misalnya tahun ini saya pernah melakukan project dengan orang tua, jadi saya memberikan sebuah angka yang diisi oleh orang tua dengan keinginan dan tujuan terhadap orang tua untuk isi apa nanti akan saya akomodir dan diserahkan ke anak. Jadi apa yang saya mau dan apa yang orang tua mau kita sama-sama tahu, sehingga si anak bisa menyelaraskan keinginan dan harapan baik dari Walas dan orang tuanya, serta sesi yang sangat sedikit ketika pertemuan wali murid itu tidak hanya membicarakan evaluasi kinerja si anak atau evaluasi kerja si anak, tapi membicarakan tentang harapan-harapan si anak yang bisa kita kerjasamakan yang selanjutnya, menginformasikan tentang kalau misalnya wali kelas 3 itu bisa menginformasikan atau mengkomunikasikan dengan para wali murid tujuan selanjutnya si anak, agar si wali murid bisa memantau kegiatan di rumah, terus juga Walas bisa memantau kegiatan di sekolah. Apalagi kalau misalnya kelas 12 itu banyak sekali pekerjaan kelompok di luar sekolah atau di luar. Kalau pengalaman saya selalu mencari tahu kapan dan di mana mereka sedang melakukan kerja kelompok. Jadi para orang tua ini bisa berkomunikasi dengan saya juga. Saya juga bisa berkomunikasi kembali dengan orang tua tentang progres si anak tersebut. Bagaimana cara ibu mengontrol emosi saat ada murid yang membuat masalah? Kontrol emosi saat murid membuat masalah. Misalnya saya belajar nggak ada kesabaran saya, pasti ada. Bahkan ada kalau dalam sejarah saya ngajar ada satu kelas yang benar-benar jadi kelas keramat di sekolah. Jadi kelas keramat, kelas itu tuh kalau misalnya bahasa buruknya tidak diinginkan oleh kelas yang lain. Nggak tahu, saya tuh selalu kebagian kelas yang nggak mau dibagi sama yang lain, pasti dikasih sama saya. Untuk menghadapi mereka adalah saya harus jadi mereka. Tapi sebelum saya jadi mereka, kita sepakati aturan dulu. Karisma dan image orang wali kelas, guru kelas itu sangat mempengaruhi keadaan di kelas. Kalau misalnya karisma dan image guru ini di mata para siswa itu bahkan di bawah standar mereka, ketika kita membuat aturan itu tidak akan disegani. Jadi yang pertama kita harus membangun karakter kita dulu sebagai seorang guru. Ketika si anak sudah mengetahui karakter kita, lalu kita masuk ke kelas dan membuat sebuah aturan, mereka akan menyetujui aturan yang memang sebenarnya mereka juga.
Karena biasanya orang dewasa ini lebih tahu anak yang baik mana yang buruk, lebih pengalaman dibandingkan orang-orang yang belum dewasa. Jadi setelah kita sudah menyepakati aturan, dan kalau bisa aturan itu dari dua sisi, dari si anak punya aturan, wali kelas juga punya aturan. Ketika sudah disepakati, barulah kita mencoba untuk jadi mereka. Bagaimana cara mereka bercanda, bagaimana cara mereka memandang dunia, bagaimana cara mereka hidup, kebiasaan mereka itu coba kita temui juga, coba kita kenal juga. Setelah itu kalau mereka merasa kita sudah masuk ke dalam bagian mereka, biasanya apapun yang mereka kerjakan itu selalu cerita ke kita. Setelah mereka sudah cerita ke kita bisa membuat mereka secara sadar dan tidak sadar itu mengurangi hal-hal yang buruk dan memilihnya hal-hal yang baik. Salah satu contohnya kita bisa membantu mereka memanage emosi tanpa perlu kita urus mereka kontrol emosi, tapi dengan cara kita menjadikan mereka sudah bisa sadar sendiri bahwa mereka harus melakukan kontrol emosi. Yang nggak ada itu cuma bahasa cepat. Tidak harus selalu jauh atau Berarti diulang semua dong. juga harus menjadi teman supaya apapun yang mereka lakukan, sesalah apapun mereka bisa cerita ke kita sehingga kita bisa membawa kembali mereka menjadi lebih baik. Nah ya, yang bagaimana sih tanggapan ibu merdeka? Kurikulum merdeka kalau boleh diterapkan ya, kalau misalnya nanti rencananya tahun depan kita masih mau menggunakan kurikulum merdeka. Tapi kurikulum merdeka saya mau dapat informasi dari teman saya yang mengajar di tempat lain bahwa kurikulum merdeka itu kalau misalnya boleh jujur, kalau saya boleh jujur, besok saya tidak merdeka dan kurikulum merdeka. Karena kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin tidak semua anak-anak kalau orang proyek dan bimbingan sebelum ada kurikulum merdeka saya sudah melakukan proyek di hampir setiap semester. Ketika saya ngajar itu selalu ada proyek dan itu harus tuntas. Kalau misalnya 1 tahun saya ajar berarti 2 proyek yang harus saya selesaikan. Tapi di balik itu semua ada banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan oleh si guru. Selain administrasi harus ada dokumentasi yang diselesaikan oleh guru ini yang darinya satu dibagi-bagi lagi, harus ngurus proyek anak, bantu ngurus proyek anak, penilaian anak, terus administrasi juga semakin tebal, terus dokumentasi juga semakin banyak. Jadi itu malah tidak memerdekakan atau tidak mendefinisikan kurikulum merdeka. Esensi guru sebagai pembimbing atau pemandu dari proses pendidikan itu malah jauh, karena fokus guru itu bukan lagi memberikan esensi ke anak, tapi memberikan menyelesaikan administrasi yang ditunggu oleh pemerintah, memberikan dokumentasi yang ditunggu oleh pemerintah. Karena kalau misalnya administrasi dan dokumentasi itu tidak diselesaikan dengan baik, maka yang akan dirugikan itu adalah sekolahnya. Kalau guru dan sekolahnya sudah dirugikan, pasti anaknya juga sudah dirugikan. Jadi anaknya dirugikan. Jadi nggak heran kalau misalnya sekarang kualitas pendidikan itu menurun. Lomba deh. Oh, lomba itu kayak UTS itu ya. Apa sih? Emang udah lomba? Kok saya belum UTS-nya bulan depan Juni? Jadi itu. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yaitu dalam menghadapi murid yang beragam, penting untuk memiliki pendekatan inklusif yang memperhatikan kebutuhan individu seperti latar belakang budaya, kebutuhan khusus, dan gaya belajar mereka. Jurusan kuliah tidak selalu secara langsung terkait dengan materi pembelajaran yang diajarkan, karena banyak faktor seperti pengalaman, pelatihan tambahan, dan minat pribadi turut berperan.
Komunikasi yang baik antara guru dan wali murid dapat dipertahankan melalui transparansi, keterbukaan, dan kerjasama dengan mengadakan pertemuan rutin dan memberikan update secara berkala. Mengontrol emosi saat menghadapi murid yang membuat masalah memerlukan kesabaran, pemahaman, dan pendekatan yang tenang. Dengan menerapkan teknik penenangan diri. Tanggapan terhadap kurikulum Merdeka bisa bervariasi tergantung pada pemahaman dan pengalaman individu. Dengan beberapa mendukung fleksibilitas dan kreativitas dalam pembelajaran. Sementara yang lain mungkin merasa perlu lebih banyak panduan dan struktur. Sekian dari kelompok kami.